Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Putriyanini dari kelas 4C D4 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisis laporan keuangan, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan keuangan entitas. Yang pertama ialah analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah alat penting bagi manajer keuangan untuk memperkirakan respon kreditur atau investor terhadap kondisi perusahaan. Namun, ada beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Yang pertama ialah ketergantungan pada data akuntansi. Rasio keuangan didasarkan pada data akuntansi yang memiliki sifat tersendiri dan dapat dimanipulasi. Perbedaan dalam metode akuntansi antara perusahaan dapat menghasilkan informasi keuangan yang berbeda. Diperlukan pemahaman tentang prinsip akuntansi dan penyesuaian atas perbedaan tersebut untuk analisis yang akurat. Yang kedua ialah penilaian rasio yang kompleks. Penilaian apakah suatu rasio baik atau buruk memerlukan analisis yang cermat. Sebuah rasio yang tinggi belum tentu mengindikasikan kinerja yang baik, karena faktor-faktor jenis industri dan strategi perusahaan juga harus dipertimbangkan. Kemudian poin ketiga, pembandingan dengan industri. Membandingkan rasio dengan rata-rata industri harus dilakukan dengan hati-hati karena ada kemungkinan manipulasi data oleh manajemen untuk meningkatkan rasio. Dan terakhir yaitu keterbatasan laporan keuangan. Laporan keuangan tidak mencerminkan perubahan nilai uang dan daya belinya. Hal ini perlu dipertimbangkan dalam interpretasi data keuangan. Rasio keuangan terbagi menjadi 5 rasio. Yang pertama yaitu rasio likuiditas atau short term solvency atau liquidity ratio. Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun atau jangka pendek. Rasio-rasio ini terkait dengan aset lancar dan liabilitas lancar di laporan posisi keuangan. Rasio likuiditas terbagi atas rasio lancar atau current ratio. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan aset lancar. Nilai rasio seharusnya minimal 1, tetapi nilai yang terlalu tinggi bisa menunjukkan inefisiensi dalam pengelolaan aset lancar. Selanjutnya, rasio cepat atau quick ratio. Rasio ini menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang sangat liquid seperti kas dan piutang dagang. Persediaan tidak dimasukkan karena dianggap kurang liquid. Nilai rasio yang tinggi menandakan tingkat likuiditas yang baik. Selanjutnya ada rasio kas atau cash ratio. Rasio ini mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang jangka pendek. Hanya kas atau setara kas yang dimasukkan dalam perhitungan, menunjukkan tingkat ketersediaan uang tunai untuk membayar utang. Yang terakhir ada rasio perputaran kas atau cash turnover. Rasio ini menunjukkan tingkat kecukupan modal kerja perusahaan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Semakin tinggi rasio perputaran kas, semakin baik kemampuan perusahaan dalam membayar tagihan melalui penjualan yang dihasilkan. Rasio keuangan selanjutnya yaitu rasio aktivitas atau activity ratio. Rasio aktivitas mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya. Yang termasuk ke dalam rasio ini ialah perputaran persediaan atau inventory turnover. Rasio ini mengukur efisiensi penggunaan persediaan dengan membandingkan penjualan bersih dengan nilai persediaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin cepat persediaan berputar, menunjukkan efisiensi dalam manajemen persediaan. Kemudian ada perputaran piutang atau receivable turnover. Rasio ini menilai efektivitas pengelolaan piutang dengan membandingkan penjualan bersih dengan nilai piutang. Semakin tinggi rasio ini, semakin cepat piutang dibayar, menunjukkan efisiensi dalam penagihan piutang. Kemudian ada perputaran aset tetap atau fixed asset turnover. Rasio ini mengukur efisiensi penggunaan aset tetap dalam menghasilkan penjualan dengan membandingkan penjualan bersih dengan nilai aset tetap. Semakin tinggi rasio ini, semakin efisien penggunaan aset tetap dalam mendukung aktivitas operasional. Selanjutnya ada perputaran total aset atau total asset turnover. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan total aset dalam menghasilkan penjualan dengan membandingkan penjualan bersih dengan total aset. Semakin tinggi rasio ini, semakin efisien perusahaan dalam menggunakan seluruh asetnya dalam mendukung aktivitas operasional. Rasio keuangan yang ketiga yaitu rasio profitabilitas atau profitability ratio.
Rasio profitabilitas mengukur efektivitas dan efisiensi perusahaan secara keseluruhan, dengan kata lain mengukur kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. Rasio profitabilitas didasarkan pada nilai buku yang ada pada laporan posisi keuangan perusahaan, sehingga tidak dapat secara langsung dibandingkan dengan imbal hasil atau return untuk aset yang diperdagangkan secara umum. Fokus dari rasio ini adalah pada bottom line, laba bersih perusahaan. Yang pertama, margin laba atau profit margin. Rasio ini mengukur seberapa besar laba yang diperoleh untuk setiap rupiah penjualan yang dihasilkan. Dalam hal ini, perusahaan berusaha untuk memperoleh net profit margin yang besar untuk dapat menutupi beban-beban lain terkait dengan operasional perusahaan. Kemudian, return on asset atau ROA. Rasio ini mengukur seberapa besar laba yang diperoleh untuk setiap rupiah aset yang ditanam dalam perusahaan. Rasio ini menjadi perhatian bagi investor perusahaan karena menggambarkan juga tingkat pengembalian dari investasi yang telah diberikan oleh investor. Kemudian return on equity atau ROE. Rasio di atas mengukur besarnya laba yang diperoleh untuk setiap rupiah modal yang diinvestasikan. Rasio ini juga menjadi perhatian pemegang saham karena menggambarkan tingkat pengembalian dari investasi yang telah mereka lakukan di perusahaan. Karena tujuan perusahaan adalah memaksimumkan kesejahteraan pemegang saham, maka ROE menjadi salah satu ukuran secara akuntansi untuk melihat kinerja perusahaan terkait dengan pemegang saham. Rasio keuangan selanjutnya yaitu rasio solvabilitas atau solvency ratio. Rasio solvabilitas mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang pertama adalah total utang dibanding total aset atau total debt ratio. Rasio ini mengukur persentase dana pinjaman pihak ketiga terhadap total aset perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar risiko perusahaan dalam memenuhi liabilitasnya. Yang kedua ada jumlah kali perolehan bunga atau time interest earned. Rasio ini menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi pembayaran bunga tahunan. Semakin tinggi rasio, semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar bunga tahunan. Rasio keuangan yang terakhir ialah rasio nilai pasar atau market value ratio. Dalam menilai kinerja perusahaan, data yang dapat digunakan tidak hanya berasal dari laporan keuangan. Bagi perusahaan terbuka, informasi yang ada di pasar terkait dengan perusahaan dapat digunakan dalam menilai kinerja perusahaan. Rasio nilai pasar terbagi menjadi 3, yaitu laba per saham atau earning per share. Rasio ini mengukur laba bersih yang diterima oleh pemegang saham untuk tiap lembar saham yang dimiliki. Ini mencerminkan klaim pemegang saham terhadap laba perusahaan. Yang kedua yaitu price earning ratio. Rasio ini menggambarkan seberapa besar pasar menghargai laba bersih perusahaan. Price earning ratio yang tinggi menunjukkan prospek pertumbuhan ke depan yang baik. Yang ketiga ialah market to book ratio. Rasio ini membandingkan nilai pasar saham perusahaan dengan nilai buku modal sendiri. Nilai yang lebih besar atau sama dengan 1 menunjukkan bahwa perusahaan mampu menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham. Selanjutnya saya akan membahas tentang analisis DuPont. Persamaan DuPont adalah metode analisis yang memecah return on equity atau ROE suatu perusahaan menjadi beberapa komponen pembentuknya. Metode ini memungkinkan analisis terhadap setiap komponen ROE untuk mengetahui area mana yang perlu ditingkatkan dalam perusahaan. ROE sendiri merupakan ukuran penting dalam menilai kinerja perusahaan karena menggambarkan tingkat pengembalian investasi bagi pemegang saham. Namun, ROE tidak memberikan informasi yang cukup detail tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Dengan menggunakan metode DuPont, ROE dibagi menjadi komponen-komponen seperti profit margin, asset turnover, leverage ratio. Analisis terhadap masing-masing komponen ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang kinerja perusahaan. Selanjutnya yaitu pengakuan pendapatan. Menurut PSAK 23 yang direvisi tahun 2010, pendapatan adalah arus kas masuk yang timbul dari manfaat ekonomi yang berasal dari aktivitas normal entitas dan meningkatkan ekuitas tanpa kontribusi pemilik modal. Ini berarti pendapatan hanya diakui jika entitas menerima atau berhak menerima manfaat ekonomi dari aktivitasnya. Pendapatan tidak termasuk jumlah yang ditagih dari pihak lain seperti pajak pertambahan nilai atau PPN karena tidak meningkatkan ekuitas entitas dan tidak mengalir ke dalamnya.
Pada akuntansi berbasis akrual, transaksi diakui saat terjadi, meskipun kas belum diterima atau dibayarkan. Ini berarti pendapatan diakui ketika diterima atau berhak diterima, tidak peduli kapan kas fisiknya diterima. Ini memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan keadaan keuangan yang sebenarnya pada periode yang bersangkutan. Di sisi lain, pada akuntansi berbasis kas, transaksi diakui hanya ketika kas sebenarnya diterima atau dibayarkan. Ini berarti pendapatan hanya diakui saat kas fisik diterima, bukan saat transaksi terjadi. Selanjutnya yaitu akuntansi pajak penghasilan. Akuntansi pajak penghasilan melibatkan perbedaan perhitungan laba antara akuntansi dan pajak karena keduanya mengacu pada aturan yang berbeda. Laba menurut akuntansi adalah laba bersih sebelum pajak, sementara laba pajak dihitung berdasarkan peraturan perpajakan. Pajak penghasilan final berakhir setelah pembayarannya, sedangkan yang tidak final dapat dikenakan pada jenis penghasilan tertentu. Perbedaan laba bisa permanen atau temporer, disebabkan oleh perbedaan pengakuan aset, pendapatan, dan pengeluaran antara akuntansi dan perpajakan. Aset pajak tangguhan merupakan pajak yang akan dipulihkan di masa mendatang, sedangkan liabilitas pajak tangguhan adalah pajak yang terutang untuk periode mendatang. Pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan didasarkan pada perbedaan antara laporan keuangan komersial dan fiskal, serta rugi fiskal yang masih dapat dikompensasi. Ini mencerminkan cara perusahaan memperlakukan pajak dalam laporan keuangannya dan dampaknya pada kewajiban pajak di masa mendatang. Pembahasan selanjutnya yaitu laporan arus kas atau statement of cash flow, merupakan laporan keuangan yang mencatat arus kas masuk dan keluar kas perusahaan selama periode tertentu. Fungsinya termasuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dan menggunakan kas serta mengidentifikasi perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih. Ada 3 aktivitas utama dalam laporan arus kas, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan. Masing-masing aktivitas memiliki transaksi khusus yang dicatat dalam laporan. Arus kas dari aktivitas operasi mencakup penerimaan dan penjualan dan pembayaran untuk biaya operasional, bunga, dan pajak. Penyusunan laporan arus kas dari aktivitas operasi dapat dilakukan dengan 2 metode, langsung dan tidak langsung. Metode langsung menampilkan penerimaan dan pembayaran kas secara langsung, sementara metode tidak langsung dimulai dari laba bersih dan menyesuaikannya dengan transaksi non-kas. Laporan arus kas membantu pemangku kepentingan memahami kesehatan keuangan perusahaan, mengukur likuiditas dan solvabilitas, serta mengetahui penggunaan dana perusahaan. Pada penyusunan laporan arus kas dari aktivitas operasi terbagi menjadi 2 metode, yaitu metode langsung yang menyajikan kelompok utama penerimaan kas dan pembayaran kas. Metode ini lebih diutamakan oleh PSAK, sedangkan metode tidak langsung dimulai dengan laba atau rugi bersih periode berjalan dan menyesuaikan laba rugi tersebut dengan transaksi non-kas, akrual, dan tangguhan. Metode ini lebih mudah sehingga banyak dipakai oleh perusahaan kecil. Selanjutnya, catatan atas laporan keuangan atau CALK atau Notes to the Financial Statement, yang merupakan catatan-catatan yang berisi penjelasan yang lebih detail yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan dan yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan agar informasinya dapat diandalkan. Pembahasan terakhir yaitu analisis laporan keuangan entitas, yang merupakan proses evaluasi dan interpretasi informasi yang terdapat dalam laporan keuangan suatu perusahaan untuk memahami kinerja keuangan dan kondisi finansialnya. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang performa keuangan perusahaan, serta untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam hal investasi, pinjaman, atau pengelolaan bisnis. Dalam analisis laporan keuangan ini, beberapa hal yang biasanya diperhatikan yaitu yang pertama rasio keuangan, yang merupakan evaluasi kesehatan keuangan perusahaan seperti rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan efisiensi. Kemudian tren analisis yang membandingkan data keuangan dari periode ke periode untuk mengidentifikasi tren dan pola yang mungkin terjadi, baik peningkatan maupun penurunan. Kemudian terdapat perbandingan dengan industri dan pesaing, yaitu dengan membandingkan kinerja keuangan perusahaan dengan perusahaan sejenis dalam industri yang sama atau dengan pesaing langsung untuk menilai posisi relatifnya.
Yang keempat ada analisis vertikal dan horizontal, yang merupakan analisis vertikal membandingkan setiap item dalam laporan keuangan dengan total pendapatan atau aset. Sementara analisis horizontal membandingkan item laporan keuangan dari satu periode ke periode lainnya. Kemudian ada evaluasi manajemen dan kebijakan keuangan, yaitu memahami kebijakan keuangan dan strategi manajemen perusahaan serta dampaknya terhadap kinerja keuangan. Dan yang terakhir yaitu proyeksi dan peramalan, dengan menganalisis data histori untuk membuat perkiraan tentang kinerja keuangan masa depan perusahaan. Analisis laporan keuangan membantu pihak internal perusahaan seperti manajemen dan investor, serta pihak eksternal seperti kreditor, analisis keuangan, dan regulator untuk memahami posisi finansial suatu entitas dan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.